Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh ini sepuh ingkang tansah kula hormati, wabil khusus ila hadrati sedaya pengurus saking Yayasan Mardhotillah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nggih niki radi ngebleng niku napa niki mau. Nggih. Masyaallah. Nggih, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Yang pertama, nggih niki pun ilang niki, was-wase pun ilang. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di majelis yang mulia, majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga tanpa ada halangan suatu apapun. Kita syukuri terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah kita, panutan kita, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, serta santriwan santriwati rahimakumullah, marilah untuk kajian tafsir pada sore hari ini kita awali dengan baca Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua, sehingga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ibtigha imardhatillah wa li syafaati Rasulillah. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin, khasatan musannif hadzal kitab Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, wa ila hadrati asatidatina al-kiram min silsilatil Qur'an syai'un minallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Thayyib. Pada pertemuan terakhir kita sudah belajar bersama sampai mana kemarin terakhir? Masih di surah Al-Fatihah, lebih tepatnya pada ayat pertama, yakni napa? Basmalah. Di surah Al-Fatihah ayat pertama, basmalah, kemarin kita sudah belajar bersama terkait huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya juga sudah kita sampaikan terkait dengan hukum basmalah. Kemarin kami punya hutang sedikit terkait dengan hukum bacaan basmalah. Ini hukumnya apa saja kemarin? Yang pertama wajib, yaitu di permulaan surah Al-Fatihah. Yang kedua sunnah di permulaan surat kecuali surah Al-Fatihah dan At-Taubah. Kemudian jaiz itu di pertengahan surat kecuali pertengahan surat At-Taubah atau Baroah itu. Kemudian makruh itu di pertengahan surah At-Taubah. Kemarin yang belum saya sampaikan yang makruh nih. Kemudian yang haram itu di permulaan surah At-Taubah. Kemudian untuk terkait dengan huruf ba, kemarin fungsinya ada banyak yang kita sampaikan dua. Jadi bismillah itu fungsi ba sebagai apa kemarin? Ilsok itu yang melekat, tidak lepas. Sehingga ketika kita membaca basmalah, kita lekatkan, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan tafsir basmalah, yakni kata kedua, ismun. Ma huwal ism. Ismun itu apa ya? Nama. Ada pendapat lain ismun? Sun Mas. Oh ini. Ismun itu diambil, ada beberapa pendapat. Yang pertama diambil dari kata wasmun. Ada juga yang diambil, ada pendapat diambil dari kata sumuwun. Yang pertama yang wasmun. Wasmun itu apa? Artinya tanda. Wasmun itu tanda yang melekat. Makanya untuk ismun diartikan nama karena nama itu melekat pada sesuatu. Oh, ini namanya Helmi, itu namanya Ali, itu Umar, dan lain sebagainya. Kata yang kedua, ismun berasal dari kata sumuwun. Sumuwun wa huwa al-ulu warrif'atu. Jadi sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Makanya ketika kita menamakan anak-anak kita, itu kita diperintahkan untuk mencari nama-nama yang terbaik. Karena memang yang namanya nama itu adalah apa? Doa. Dan sudah menjadi kesunahan apabila kebetulan karena mungkin orang tua kita dahulu belum begitu tahu tentang bahasa Arab misalkan, akhirnya memberi nama guru saksae semaunya, yang penting ketok Islami misal.
Contoh dulu ada temen juga itu namanya Kirdi. Kirdi. Kirdi itu apa ya? Dalam bahasa Arab Kirdun itu artinya monyet. Nah, kalau Kirdi berarti artinya monyetku gitu ya. Nah, untuk itu sama Pak Yai dulu terus diganti, namanya diganti. Diganti apa? Terus kemudian diganti menjadi Syukur. Nah, orangnya masih hidup sekarang. Nah, itu salah satu kesunan seperti zaman dahulu. Zaman dahulu Rasulullah pun juga mengganti nama-nama yang sekiranya artinya kurang bagus. Diriwayatkan dari sahabat. Ini ada sahabat yang namanya itu Hazn. Hazn itu artinya apa? Sedih ya, sedih. Nah, ini Rasul pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Musyad ini. Ini ditanya tentang siapa nama anaknya. Ia jawab Hazn. Nah, kemudian Rasul mengganti namanya menjadi Sahal. Tapi ayahnya tadi tidak mau diganti namanya menjadi Sahal. Sahal itu mudah. Nah, itu ia tidak mau. Nah, akhirnya fama zalat al-huzunatu fina ba'du. Maka anak itu sampai ia dewasa itu dalam keadaan sedih terus ya, karena memang namanya Hazn. Di dalam kitab Tanwirul Qulub juga disebutkan bahwa wajibu taghyirul asma'il muharramati wa yustahabu taghyirul asma'il makruhah, bahwa mengubah nama-nama yang haram itu wajib dan nama-nama makruh itu hukumnya sunnah untuk dirubah. Ya, kira-kira nama-nama yang tidak diperbolehkan itu apa saja? Ya, nama-nama Asmaul Husna, jadi namanya Allah atau Ar-Rahman itu tidak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rozak itu kecuali kalau disandarkan dengan kata yang lain, Abdur Rahman itu boleh. Terus Abdur Rahim. Terus apalagi yang kira-kira tidak boleh? Yang bermakna negatif. Yang jelas nama-nama yang bermakna negatif, nah itu dilarang. Kalaupun bisa dirubah namanya. Yang tidak boleh lagi itu memakai nama-nama anak-anaknya setan misalkan. Setan kan punya anak toh nggih. Ada beberapa jenis yang kemarin sempat kita bahas. Setan namanya siapa? Menggoda orang sholat lupa ya. Khonzab. Ya. Ada lagi setan yang suka mengganggu rumah tangga. Namanya Dasim. Wah, ketok Arab wah jenenge Dasim wae. Padahal Dasim itu jenis dari setan. Nah, makanya beberapa nama yang berarti buruk, mengandung keburukan itu tidak sudah seyogyanya untuk diganti. Atau yang disandarkan kepada orang misalkan Abdun tadi kan hamba, disandarkan kepada nama seorang Abdul Hasan. Hasan itu nama orang maksudnya. Abdul Ka'bah itu juga tidak diperbolehkan. Ini termasuk nama-nama yang dilarang, ngoten nggih. Terus kemudian nama apa saja yang sudah seyogyanya kita berikan kepada zuriyah atau anak turun kita. Nah, maka bisa kita mengambil nama-nama nabi. Maka itu termasuk juga perkara yang bagus untuk dilaksanakan. Nama nabi, nama salafun soleh, dan nama-nama yang mengandung
arti atau doa yang baik. Karena itu nanti juga berpengaruh di dalam kehidupannya. Ya, apalagi kalau anak itu dikasih nama-nama Nabi Muhammad, yang paling dianjurkan itu ada Muhammad, Ahmad. Nah, itu nanti bisa mengurangi siksanya waktu di akhirat. Kalaupun disiksa, naudzubillah min dzalik. Itu terkait dengan nama. Nah, karena nama ini bisa menaikkan, meninggikan derajat seseorang ataupun sesuatu, maka di sini juga disandarkan lagi dengan salah satu asma yang agung, yaitu siapa? Allah. Bismillah. Disandingkan dengan lafzul jalalah, Allah. Allah, hadzal ismu akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Nama Allah ini adalah nama tertinggi. Nama tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, qul ud'ullaha awid'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, ud'ullaha, mohonlah atau berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman. Jadi yang pertama itu nama yang azimah atau yang akbar, yang paling tinggi kedudukannya, yang sudah mencakup semuanya, itu adalah Allah. Dalam lafaz Allah ini, fallahu ismun lil mawjudil haqqil al-jami'u li sifatil ilahiyah. Dari nama Allah ini menghimpun seluruh sifat-sifat ilahiyah, ketuhanan. La ma'buda illallah. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Ini terkait makna Allah. Baru nanti jadi sesuai dengan struktur, itu kalau kita berdoa, tadi perintahnya Allah, qulid'ullaha, maka yang pertama kita panggil atau yang kita mintai itu adalah nama Allah dulu, baru nanti sifatnya. Jadi ya Allah, Allahumma. Nah, itu kan kita menyebut asma Allah terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke sifatnya, tapi ke lafzul jalalahnya ini. Selanjutnya di sini kata berikutnya setelah Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini para ulama banyak sekali pendapatnya. Yang pertama bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya sama, cuman penempatannya nanti yang berbeda. Ar-Rahman, kalau nama Ar-Rahman itu dari kata rahmah. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya biasanya diartikan apa? Yang maha pengasih, maha penyayang. Kira-kira bedanya pengasih dan penyayang itu apa? Bedanya? Yang satu suka ngasih, yang satu suka nyayang, begitu. Iya. Untuk yang pertama, nah, ini untuk makna Ar-Rahman sendiri. Dzur-rahmatil ladzi la nadhiru lahu fiha. Ar-Rahman itu salah satu asmaul husna yang artinya adalah dzur-rahmah. Dzur-rahmah yang memiliki kemurahan. Yang kemurahannya itu tidak ada bandingannya, tiada tandingan. Jadi dzur-rahmah yang mempunyai kemurahan. Jadi kemurahannya luas sekali. La nadhir yang tidak ada bandingannya.
Kemudian untuk perbedaannya dengan Ar-Rahim. Far-Rahmanu khasul ismi amul fi'li, war-Rahimu amul ismi khasul fi'li. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayangnya, jadi artinya itu sama-sama kasih sayang, cuman kalau Ar-Rahman itu lebih umum, amul fi'li, jadi semua berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Entah itu orang beriman ataupun tidak beriman, rajin sholat ataupun tidak, mau ngaji ataupun tidak, maka ia akan tetap mendapat sifat rahmannya Allah. Makanya para ulama ini juga mengartikan bahwa rahmannya Allah ini hanya berlaku ketika kita di dunia. Kalau di pondok itu biasanya dulu diartikan Ar-Rahman, kang moho welas asih ana ing dunya lan akhirat, ngoten nggih. Nah, jadi sifat Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, itu Allah mempunyai kasih sayang, yang kasih sayang itu diberikan kepada semua makhluknya, tidak pandang bulu. Ya, makanya banyak kita temui di luar sana orang-orang yang jauh dari agama, misalkan jauh dari agama, sholat jarang-jarang, ngaji pun tidak, bahkan yang non muslim pun ternyata mereka hidupnya di dunia tetap sukses, gitu ya. Pernah iri enggak? Wah, Gusti Allah ini adilnya di mana ini? Saya beribadah setiap hari, kenapa hidup saya tetap susah? Itu tidak pernah beribadah, setiap hari maksiat. Bahkan ia tidak termasuk orang yang beriman, tapi kenapa hidupnya kok enak sekali, mau apa-apa ada. Termasuk orang yang sukses. Pernah iri enggak? Itu yang sering disebut oleh Rasulullah sebagai apa? Istidraj. Dalam surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Dalam hadis lain, kalau tadi dalam ayat, dalam hadis, idza ra'aita, apabila engkau melihat Allah memberikan seorang hamba minat dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi. Apabila engkau melihat ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah kenikmatan, banyak kenikmatan dunia, padahal ia termasuk orang-orang yang bergelimang maksiat, fa inna ma dzalika minhu istidraj, maka ketahuilah bahwa hal yang seperti itu disebut istidraj. Kalau dalam bahasa Jawa istidraj itu apa? Diujo, dilulu, dilulu atau diujo. Jadi memang biar di dunia ya semakin jauh, karena kalau Allah itu sudah marah kepada hambanya, diperingatkan berkali-kali, dia tidak menghiraukan peringatan itu, nah, maka wakalahu syaitona, dia akan diserahkan kepada setan, yang mana setan itu akan menemaninya, membantunya dalam setiap hal. Nah, maka dalam beberapa urusan, khususnya urusan duniawi, nah orang-orang yang seperti ini justru malah
mendapatkan banyak kemudahan. Banyak kemudahan, delalah misalkan mencuri selama bertahun-tahun tidak pernah gagal. Tapi ada orang yang baru mencuri sekali saja sudah ketahuan, empun konangan. Nah ini kalau jenengan melihat ada seorang pencuri baru mau mencuri saja sudah ketahuan, maka bisa jadi orang itu termasuk orang yang disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Allah sehingga ketika ia mau berbuat maksiat malah konangan akhirnya mboten sido. Beda dengan orang yang tidak disayang oleh Allah, itu malah dibiarkan saja, mau bermaksiat malah dilancarkan jalannya, dimudahkan. Maka inilah yang dinamakan istidraj. Nah, kita tidak boleh terus iri, wah kayak kok penak men, ora salat malah uripe sukses, saya yang salat rezekinya malah seret misalipun. Nah, padahal bisa jadi Allah itu kan sudah membagi rizkinya, membagi rizkinya sesuai dengan porsi, sesuai dengan porsinya. Kadang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut Allah baik. Bisa jadi ketika kita diberikan harta yang melimpah, akhirnya kita jauh dari Allah, lupa sholat pun boten, kober pengajian dan lain sebagainya. Dulu ada sebuah kisah dari sahabat yang setiap hari dia itu setelah sholat, jadi kalau istilah kita mat kolamcing, komat teko bar salam plencing. Nah, suatu hari ditanya oleh Rasulullah, namanya siapa saya agak lupa, kenapa kok setiap sholat kamu datangnya pasti terlambat, pulangnya lebih awal? Kemudian ia menjawab, ya Rasulullah, saya itu orang paling kismin, saya itu termasuk orang paling miskin. Saya punya kain itu hanya ini, kain yang bisa untuk sembahyang, bisa untuk sholat itu hanya ini. Jadi ketika saya selesai sholat, saya langsung pulang gantian sama istri saya. Loh niku rak sak melarat-melarat tiang nggih. Sampai kain mawon naming setunggal. Nah, kira-kira zaman sekarang masih ada enggak kira-kira orang yang hanya punya harta kain sak melarat-melarat tiang kula kinten nggih sakniki banyak orang yang ngaku miskin itu motor ada, sepeda ada, baju juga banyak. Ngoten nggih lah. Ini ada seorang sahabat yang memang diuji oleh Allah dengan harta bendanya. Jadi ia memang dijadikan hidupnya miskin. Nah, kemudian dia minta kepada Rasulullah, ya Rasul, mbok kula niku didongake. Saya didoakan didoakan biar jadi orang kaya. Nah, jawabnya Rasul bagaimana? Sabar. Kalau engkau mau bersabar, surga bagimu. Akhirnya hari berganti hari, orang ini tidak sabaran, masuk ya ono ya ini terus. Akhirnya ia minta lagi, ya Rasulullah, saya didoakan biar jadi orang yang kaya. Lantas Rasulullah akhirnya mendoakan orang tersebut. Orang itu didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Dan setelah berdoa, ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa doa tanpa usaha itu apa? Doa tanpa usaha kosong. Gur ndonga tok, ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang kathah. Tapi tidak mau berusaha. Kira-kira dapat rezeki enggak? Misalkan saya haus, ya Allah sampaikanlah air ini ke dalam mulut saya. Kira-kira bisa? Tetap harus ada ikhtiar. Nah, sama Rasulullah mengajari kita setelah berdoa Allah memberinya sepasang kambing. Diberi sepasang kambing yang kambing itu setelah dipelihara oleh sahabat tadi akhirnya beranak pinak. Ketika beranak pinak, alhamdulillah baru jumlah puluhan, ia masih ke masjid. Jumlahnya meningkat lagi, makin jarang ke masjid. Biasanya 5 waktu bisa jamaah di masjid, itu tinggal subuh, maghrib, isya.
tambah lagi kurang lagi, maghribnya hilang, terus tambah lagi belas itu apa? Bilasain, tidak pernah ke masjid, sampai ditanyakan, dicari oleh Rasulullah, si fulan mana kok tidak kelihatan, berhari-hari tidak kelihatan ke masjid. Oh, sudah pindah ke luar sana ya Rasulullah, karena rumahnya atau kampungnya itu sudah tidak cukup untuk menampung hewan ternaknya. Akhirnya sampai keluar dari kabilah atau dari kota, dia buat pekarangan sendiri di sana. Nah, semakin jauh semakin jauh. Nah, sama ketika kita berulang kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki misalkan. Nah, ternyata kita belum dikasih, maka sudah seyukyanya kita apa? Husnudzon. Husnudzon bahwa memang Allah itu menghendaki kita bisa lebih baik. Barangkali ketika nanti kita diberi rezeki yang berlimpah, akhirnya kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkait dengan rezeki. Ya, tambahan lagi terkait dengan rezeki ini pengalaman pribadi bahwa rezeki itu sudah diukur, sudah ditata, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakar. Oke, kalau misalkan jatahnya itu 10.000 ya 10.000, jatahnya 100 ya 100. Dan itu tidak bisa berubah, nonton nggih. Kalau sudah jatahnya sekian, dikehendaki oleh Allah sekian nggih, sekian. Kecuali kalau Allah menghendaki nanti berubah menjadi lebih banyak, maka bisa terjadi. Pernah suatu ketika, ini baru kemarin ya, musim Pilpres kemarin, ya kebetulan kami diundang ke Jakarta, ikut istighosah. Karena istighosah doa bersama, oke, nderek dawuh. Nah, pulang dari istighosah itu kebetulan dari panitia itu biasa memberikan bisaroh, dimasukkan ke dalam. Kebetulan saya pakai rompi, monggo niki mboten sah, tapi dimasukkan ke dalam rompi, nggih pun, ya. Singkat cerita, perjalanan dari Jakarta itu kebetulan saya di depan menemani sopir, nggih. Nah, sopirnya kan agak ngantuk, bentar-bentar mampir di rest area. Lah, sampai di Ungaran itu istirahat. Ada yang ke kamar mandi. Nah, saya milih ke masjid karena masih jam 3, nggih. Masih jam 3 saya di masjid. Nah, setelah di masjid itu kebetulan saya pakai tas ya kecil kayak itu nggih. Hampir sama seperti itu. Nah, waktu itu saya baru asik-asiknya nongkrong ya. Nongkrong lenggahan teng masjid, teng ember masjid. Nah, itu dipanggil, "Ustaz, sampun niki." Oh, nggih. Akhirnya saya terus pulang naik mobil. Sampai di rumah itu saya cari, loh, tas saya mana? Saya cari, ternyata tasnya ketinggalan di rest area tadi, di masjid tadi. Akhirnya saya hubungi, saya cari nomor kontaknya yang di sana. Wah, tidak ketemu. Nah, qadarullah 2 hari kemudian itu ada keponakan itu punya teman yang rumahnya daerah Ungaran sana. Nah, itu kebetulan kan di tas itu ada KTP, SIM dan lain sebagainya, surat-surat lengkap, dan ada uang. Uangnya kurang lebih 500-an ribu. Nah, itu di-share di grup. Nah, maka keponakan saya itu tahu, terus ngabari saya, "Oh ya, nanti saya ambil." Akhirnya saya ambil, tapi saya buka ternyata uangnya sudah tidak ada. Berapa tadi uangnya? 500.000 ya. Nah, sorenya saya waktu mau mencuci baju yang rompi yang saya pakai, saya baru ingat, oh ya kemarin kelihatannya diberi amplop ini. Saya buka amplopnya, isinya berapa? 500.000. Mbak Bu tahu nggih? Ini yang kemarin. Sebelumnya pernah waktu itu, ini kalih cerita mboten napa-napa nggih. Sebelumnya pernah waktu itu ada kegiatan Anjang Sana kepala sekolah di Malang. Di Malang. Nah, kebetulan waktu di sana itu saya ditanya teman-teman, dapat uang saku berapa Pak dari sekolah? Mboten angsal niku.
Lah napa mboten nyuwun? Mboten. Lah kan perjalanan dinas harusnya ada. Nggih, banyak yang minta ke sekolah ngoten. Oh ya sudah, besok saya pulang tak minta. Besoknya saya pulang, jadi berangkat Sabtu pulang Ahad, Senin saya minta ke bendara. Minta ganti transport untuk perjalanan dinas. Pinten Pak? Ya kurang 300, disamakan dengan kemarin bendara kemarin waktu ke Bandung juga 300 disamakan. Pulang dari sekolah sampai rumah itu anak saya yang kecil itu tiba-tiba sakit panas sorenya, panas, terus kemudian saya periksakan ke bidan itu kira-kira hampir habis 50-an ribu. Besoknya Selasanya belum sembuh sampai Rabu pagi itu sama yang momong itu nggih, karena panasnya sudah sampai kejang itu dibawa ke dokter langsung di sana masuk UGD disuntik yang lewat belakang itu habis 250. Baru setelah itu panasnya turun. Saya pikir-pikir, kemarin saya baru dapat uang 300, pulang buat membayar itu habis. Berarti memang jatah saya ya itu, mungkin tidak bisa tambah. Nah itu pengalaman pribadi. Maka untuk urusan rezeki kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah. Asalkan kita mau berusaha, fa insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ismun amun fi jami anwa'ir rahmah. Jadi untuk semua berbagai macam kasih sayang, berbagai kasih seperti halnya rezeki, kemudian makanan, minuman dan lain sebagainya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketika di dunia kepada makhluknya. War-Rahimu, sedangkan Ar-Rahim innama huwa fi jihadil mu'minin. Ini kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu diberikan kepada semua makhluk, kalau Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahman itu diberikan oleh Allah ketika di dunia, sedangkan Ar-Rahim itu diberikan oleh Allah ketika besok di akhirat. Makanya di akhirat itu yang mendapatkan rahmah kasih sayang Allah itu hanya orang-orang beriman. Di antara wujud kasih sayangnya, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, maka kelak di akhirat akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian dibukakan pintu syafaat dan lain sebagainya. Banyak pertolongan Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Karena di akhirat tidak ada rahimnya Allah untuk mereka, kasih sayang Allah untuk mereka tidak ada, maka ya tidak mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, ini nanti di surah-surah yang lain juga dibahas, selagi manusia itu masih mempunyai iman, walaupun mithqala dzarrah, sebiji sawi, sekecil apapun iman, tetap akan mendapatkan kemurahan dari Allah, tetap akan masuk surga meskipun nanti disiksa terlebih dahulu. Bahkan ada yang wujud dari kemurahan Allah, orang yang beriman itu ketika dimasukkan ke dalam neraka dia langsung mati, sehingga tidak merasakan sakitnya, hanya merasakan waktu awalnya itu saja. Itu kemurahan bagi orang yang beriman. Nah kalau orang yang tidak beriman, maka ketika dimasukkan ke dalam api, layamutu walayahyani, jadi dikatakan hidup
kok ya kayak orang mati, dikatakan mati kok masih hidup. Jadi ketika kulit mengelupas diganti lagi, kulit mengelupas diganti lagi. Itu orang-orang yang tidak beriman. Tapi untuk yang orang-orang yang beriman, maka selain tadi dimudahkan atau diringankan hisabnya, siksanya di neraka pun itu juga akan diperingan. Termasuk orang iman yang masuk surga paling akhir. Itu dikisahkan dalam sebuah hadis. Jadi semua orang-orang yang beriman sudah dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan semua ke dalam surga. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka, siapa namanya kemarin? Duh, lali. Malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik, ya. Malaikat Malik diperintahkan untuk mengambil atau memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Nah, sampai dari surga lapisan 1 sampai ke 7 dicari semuanya dan sudah dimasukkan ke dalam surga semuanya. Nah, setelah itu beliau lapor kepada Allah, sampun ya Allah, belum, masih ada satu lagi, dicari lagi sampai dasar-dasar, ternyata tidak ketemu juga. Terus lapor lagi ke Allah, sampun ya Allah, ini sudah saya ambil semuanya ini. Belum, coba cari lagi, masih ada. Nah, akhirnya dicari di dasar itu ada seperti bara yang mencolot-colot ngeten iki. Nah, itu adalah keimanannya. Maka diambillah bara tadi. Bara tadi dimasukkan ke dalam ma'ul hayah, akhirnya bisa kembali utuh seperti manusia, baru dimasukkan ke dalam surga. Dan dialah penghuni surga atau orang yang masuk surga terakhir kali. Dan tingkatan surganya pun itu sudah paling bawah. Tapi ya serendah-rendahnya tingkatan surga kalau dibandingkan dengan dunia, itu berkali-kali lipat. Jadi itu perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang diberikan Allah kepada semua makhluknya ketika di dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Yaitu ketika di akhirat. Aktsarul ulama'i ala anna ar-Rahman mukhtassun billahi azza wa jalla. Ini yang kami sampaikan tadi bahwa Ar-Rahman itu mukhtassun billah, hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ayyusamma bihi ghairuhu. Maka tidak diperbolehkan menamai dengan Ar-Rahman. Seperti nama dari tidak diperbolehkan. Termasuk di sini diceritakan Musailamah Al-Kadzab yang kemarin sudah kita sampaikan, itu yang menamai dirinya dengan Rahman Yamamah, maka ditutup oleh Allah dengan Al-Kadzab tadi. Lebih masyhur namanya Musailamah Al-Kadzab. Ruya an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala bismillah, ini terkait dengan bismillah ini, innahu shifaun min kulli da'in. Ini termasuk obat dari penyakit. Wa ammar rahmanu fahuwa aunun likulli man amana bihi wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuh. Wa ammar rahim fa huwa liman taba wa amana wa amila sholihan. Sahabat Ali karramallahu wajhah ini terkait dengan bismillah, innahu shifaun min kulli da'in.
Dia adalah penawar untuk setiap penyakit, wa aunun ala kulli dawain, dan bantuan untuk semua obat. Jadi membantu obat biar fungsinya, biar efeknya lebih manjur. Nah, ini salah satunya dengan basmalah menurut beliau. Wa ammar rahman fa huwa aunun likulli man amana bihi. Sedangkan ar-rahman menurut Sayyidina Ali adalah pertolongan untuk setiap orang yang beriman kepada Allah. Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuh, dan nama itu tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Wa amman rahimu fa huwa liman taba wa amana wa amila shalihah. Sedangkan ar-rahim adalah untuk orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal soleh. Nah, ini pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lain, ini diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Utsman ini pernah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan tafsir dari bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini per huruf, faqala ammal ba'u fabala'ullah wa ruhuhu wa nadratuhu wa bahauhu, bahwa yang adapun huruf ba ini maknanya adalah keteguhan Allah, ruhnya, kekayaan dan keelokan Allah. Wa ammasin, sedangkan huruf sin itu fasana Allah, sana Allah itu adalah keluhuran Allah. Wa ammal mim fa milkullah, jadi kepemilikan Allah. Wa amma Allah, sedangkan lafaz Allah, fala ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Wa ammar rahman, sedangkan lafaz dari ar-rahman, fal'ataf 'alal barri wal fajir min khalqihi. Ar-Rahman ini zat yang maha belas asih kepada orang yang baik dan orang yang berdosa. Jadi baik orang yang soleh maupun orang yang fajir. Fajir itu ya berbuat dosa dari makhluknya. Wa ammar rahim itu adalah yang maha lembut kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Itu beberapa penafsiran dari basmalah. Kemudian terkait dengan tata cara membacanya. Wakhtalafa fi waslir rahim bilhamdulillah. Faruyan Ummu Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika membaca bismillahirrahmanirrahim itu diwakafkan, disukun. Wa yabda'u bi alifin. Kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin. Pendapat yang kedua ini boleh dibaca secara wasol. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi boleh dibaca wasol, boleh dibaca waqaf. Ini terkait dengan cara membacanya. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan basmalah. Ada?
Mboten enten? Kenapa? Kalau niku bahasa Arab, maksud saya konteksnya kan bukan Asmaul Husna, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus Al-Qawiyyu, Al-Qawiyyu. Jadi ketika maksudnya bukan yang maha kuat, maka insya Allah tidak apa-apa. Nonton nggih. Nah, termasuk pemanggilan nama juga. Jadi ingat saya nggih. Pemanggilan nama itu seyogyanya juga perlu diperhatikan. Misalkan namanya Ridho Robi misalkan ya. Namanya siapa? Dimas Ridho Robi misalkan. Nah, itu seyogyanya nggih tidak dipanggil Robi. Robi. Robi berarti artinya apa? Tuhanku, ngoten nggih. Nah, dalam pemanggilan nama juga perlu diperhatikan. Insya Allah tidak masalah ketika itu yang dimaksud bukan asma Allah. Berarti itu targetnya target bahasa Arab kan itu kan. Ada lagi yang ditanyakan? Mboten enten. Yang pada intinya untuk basmalah ini yang perlu kita perhatikan, ini makna secara global kemarin yang kita sampaikan bahwa setiap akan mengawali sesuatu yang baik maka hendaklah diawali dengan basmalah. Tidak hanya secara lisan saja. Secara lisan insya Allah mendapatkan pahala sudah, karena itu melaksanakan perintah. Tapi ketika kita bisa memahami maknanya, kita maknai dan menghadirkan Allah yang Maha Rahman dan Rahim, maka setiap melakukan sesuatu kok diawali dengan basmalah, diikuti dengan memahami maknanya, menghadirkan Allah, fa insyaallah Rahman Rahimnya Allah itu akan segera menyertai kita sehingga dipermudah dalam segala urusannya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, barangkali kami cukupkan. Waktu selanjutnya kami berikan kepada pembawa acara. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.